keistiqomahan beliau menjaga beliau sehingga kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas. Sallu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap para jamaah yang hadir pada malam hari ini, semoga panjenengan hadirnya malam ini menjadi wasilah dileburkannya dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang fikih. Kalau
Pelajaran sebelumnya adalah belajar tentang membedakan antara sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan. Sekarang kita akan mempelajari apa saja yang menyebabkan kita batal di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adadi mubtilatis sholati. Di dalam membahas tentang jumlah bilangan yang membatalkan sholat. Beberapa yang membatalkan sholat kita akan bahas malam hari ini. Walladhi yubtilu sholata 11 syai'an. Sesuatu yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara, 11 macam. Kalau 11 macam ini kita lakukan ketika sholat, maka sholat kita tidak sah. Secara syariat sholat kita tidak sah. Apa saja? Yang pertama adalah al-kalamul 'amd. Berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Ngobrol. As-salihu li khitabil adamiyyin, yang layak untuk berbicara dengan anak-anak Adam, dinilai mengajak bicara. Dianggap mengajak bicara dengan orang lain, dengan yang di pinggirnya. Sawa'un ta'allaqu bi maslahatis sholati aula. Baik itu berhubungan dengan sholat atau tidak pembacaan itu. Baik berhubungan kemaslahatan sholat atau tidak. Kalau sudah berbicara dengan sengaja, maka pembicaraan kita itu membatalkan sholat. Apabila kita berbicara, antaranya nih, yang pertama kita berbicara banyak. Dalam berbicara banyak itu ada 4 kalimat atau lebih, maka secara mutlak itu batal. Baik sawa'un akana muta'ammidan am nasyan. Di dalam kitab Taqiyus Sadidah dikatakan, idza kana katsiran 4 kalimatin fa aksara yubtilu mutlaqan sawa'un akana muta'ammidan am nasyan. Jika pembicaraan itu lebih dari 4 kalimat atau lebih, secara mutlak itu batal. Baik pembicaraan itu dapat dipahami, baik itu pembicaraan secara sengaja atau lupa. Lagi sholat ngomong, mau lupa, mau sengaja, kalau sudah 4 kalimat, saya makan nasi di dapur. Itu sudah berapa kalimat? Saya makan nasi di dapur. Wah, sudah 5 itu. Kalimat huruf di dapur. Minimal 4. Kalau sudah 4 itu Pak, mau dia ngelantur, waktu ngelantur ya, kalau lagi nggak sadar ngomong. Kalau sudah 4 kata itu, sengaja atau tidak sengaja membatalkan salat. Idza kana qalilan, kalau sedikit, yang dimaksud sedikit aqalla min 4 kalimatin urfiyatin. Kalau di bawah 4 kalimat, fayubtilu idza kana muta'ammidan, maka itu membatalkan sholat apabila disengaja. Artinya kalau di bawah 4 kalimat tidak sengaja, tidak membatalkan sholat. Contoh, jenengan tanpa sengaja, ya Allah, motor saya ada di luar. Ada berapa kalimat itu? Ya Allah.
Motor itu banyak. Motor saya di luar. Wah, berarti D-nya itu kalau dipakai V, ayo kalimat huruf jadi 4. Apa ya? Yang 3 huruf. Yang di bawah 4 apa? Hah? Kunci masih nyantai. 3. Jadi kalau 3 kata, kalau sengaja batal. Terus dinilai yang ketiga, dinilai berbicara, ngajak bicara dengan seseorang di pinggirnya, dengan manusia lain. Al-kalamus shalih li khitabil adamiyyin, ngajak, mau sedikit ataupun banyak, maka dia dianggap batal. Lagi enak-enaknya surat sama Ustaz Watani. Gimana tadi? Padahal gimana tak? Tadi cuma 2. Gimana tadi? Batal. La yubtilul kalamul qalil fi salasi halatin. Ada kata itu Pak yang tidak membatalkan sholat dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan. Jenengan dalam 3 keadaan ini tidak membatalkan. Idza kana nasiyan, jika panjenengan lupa. Tapi pembicaraan ini yang sedikit, ya. Tadi sedikit berapa kata? 1 sedikit. 3, di bawah 4. Di bawah 4. Ya berarti 3 kan di bawah 4. Kalau di bawah 3, di bawah 4, maka ketika ada orang berbicara dia lupa kalau sedang berbicara, maka orang tersebut tidak batal salatnya. Yang kedua, idza kana jahilan, belum tahu ilmunya kalau bicara itu bahkan membatalkan salat. Kenapa? Karena jauh dari ulama. Ada di Papua, sumpamanya sudah Papua. Kalau Papua sudah banyak ulama, cuma ada di pedalamannya. Di pedalamannya lagi nggak ketemu apa-apa. Tapi dia pernah mendengar kalau Islam itu baik sehingga dia bersyahadat. Tapi tidak tahu sholat, dia sudah tahu sholat, tapi tidak tahu kalau berbicara itu bisa membatalkan sholat. Kebodohan dia karena jauh dari ulama, tidak sampai tentang syariat yang seperti ini, maka tidak membatalkan sholat ketika berbicara. Terus idza sabaqa lisanu, keceplosan, artinya ucapannya lebih dulu. Sabaqa itu dulu kan, lisannya keceplosan. Tanpa apa? Kagetan sumpah, tahu-tahu mic-nya duh. Oh, lata. Kayak lata. Ya lata, keceplosan apa. Ketika perkataannya itu dianggap sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah sengaja Pak ngajak orang berbicara, baik pembicaraannya itu, ini dalam keadaan sholat. Karena kalau setelah sholat beda lagi, nanti ada hukumnya sendiri. Kalau di dalam keadaan sholat dia bicara, maka ngajak orang berbicara ini, pembicaraan ini akan membatalkan sholat, baik berbicaranya ada kemaslahatannya tentang sholat atau tidak. Maka yang pertama. Yang kedua, wal amalul katsir, bergerak, berbuat perbuatan yang banyak. Al mutawali, yang terus menerus bergerak, berbuat perbuatan yang banyak, yang terus menerus, kasalasi khutuwatin amdan, seperti 3 langkah
3 langkah secara sengaja. Maka kalau kita bergerak 3 langkah, 3 gerakan secara sengaja, amdan kana dzalika aw sahwan, baik itu sengaja ataupun lupa, kalau sudah 3 langkah maka hukumnya batal. Jadi panjenengan Pak bergerak 3 kali, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, hukumnya batal. Sengaja ataupun lupa. Bagaimana bergerak yang dia anggap membatalkan? Bergerak secara terus menerus dalam sholat. Allah sami Allahu liman hamidah. Ini kan terus menerus. Ya, artinya 1, 2, 3, terus menerus. Kalau sudah 3, maka hukumnya batal. Ada orang juga pakai celana, nggak pakai sabuk pengaman, kedodoran. 1, 2, 3. 1, 2. Melebihi 3 langkah itu juga dianggap membatalkan sholat. Walaupun 1 sudah kedodoran, 1, 2, 3, naikkan. Itu kalau sholat, panjenengan masbuk, ternyata di depan sudah Allahu Akbar, panjenengan masih jauh, biar mendapatkan imam makmum Allahu Akbar. Sederhana jalannya jangan sampai 3 langkah. Kayak bukan seperti itu. Ini, yang dulu, ya. Ini, 1, ya. Ini dia kan 1, 2. Diam dulu, 1, 2. Belum ini kan? Ini kan? Betul. Bisa? Bisa. Oke, bisa. 1, ini dianggap sah? 1. 1, ini dianggap 1 juga. Berarti sudah 2. Jangan sampai 1, 2, 3 batal. Maksudnya di dalam masjid Pak? Masbuk. Iya, di dalam masjid ketika sholat. Iya Pak. Imamnya kan sudah mulai sampai sekian. Kita di dalam itu makanya seperti itu. Iya. Makanya panjenengan di belakang. Ternyata di depan masih kosong. Panjenengan kan mau maju. Berarti Ngisi saf yang kosong. Ngisi saf yang kosong. Berarti ini saf batal ya. Nah, jadi Akbar sudah di sini. Atau 1 langkah tapi dihitung 3 langkah. 1 langkah dihitung 3 langkah. Langkah yang sangat keras, panjang. Ini dianggap sudah 3 langkah. Batal. Lah ini harus dicontohkan. Karena saya minta tolong kepada Ustaz Tony, ataupun goyang mesinnya. Iya, itu dianggap. Ada tanya orang yang lain, jualan juga batal. Ya apa? Makanya panjang apa dari ini panjang aja bos, makanya panjang. Ya cuma jualan atau batal. Begini. Iya. Kalau belakangnya berlebihan seperti tadi membatal. Jadi begini, 1, 2, diam. Panjenengan lagi gerakan. Kalau panjenengan gatal, jangan bergaul begini. Ini dihitung. Tempelkan dulu, baru Jadinya yang bergerak. Ya jarinya. Jangan. Oh batal. Kulitnya merontok. Ya. Terus
hampir transit. 1, 2, 3, batal. Tapi kalau berhenti 1, sekiranya lamanya itu membaca qul huwallahu ahad, itu dianggap sudah lamanya segitu, itu dianggap sah. Jadi setelahnya qul huwallahu ahad, apalagi sampai Allahu subhanahu wa ta'ala. Balik. Ini adalah ilmu bergerak. Jadi kalau panjenengan salat tidak boleh bergerak melebihi 3. Kalau tadi maafkan, kalau tadi kita lagi sholat nih, terus kita kaget, terus tiba-tiba kita ngomong astagfirullah, itu batal nggak? Itu batal nggak? Masuk kepada pembicaraan. Nah, masuk pembicaraan. Itu masuk kepada idza kana nasiyan, jika lupa. Pertama, yang bisa masuk ketiga idza sabaqa lisanu, keceplosan. Tapi astagfirullahaladzim itu kan cuma satu. Astaghfirullahaladzim. Itu bisa dianggap itu di bawah 2, 3. Kalau bersin kan, alhamdulillah terus jawab. Jangankan cuma bersin. Assalamualaikum imam aja nggak wajib dijawab sama jemaah. Ya kalau dijawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah dia dalilnya. Katanya kalau yang salam Sunda Ustaz, yang jawab wajib. Akhirnya satu masjid. Tidak. Apa yang sudah disyariatkan belum tentu apa yang ada di luar itu masuk ke dalam syariat di dalam salat. Ada tata cara. Makanya assalamualaikum itu ketika sholat tidak dilanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. Karena Rasulullah tidak pernah memakai itu, maka dimakruhkan. Beda ketika panjenengan ketika sholat jenazah disunahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang kami kejelasan jawab waalaikumsalam. Ada yang jawab itu. Enggak lah, kalau dijawab. Makanya disunahkan. Jadi kalau nggak disunahkan, biasa jawab. Jadi kalau berbicara itu di bawah 4 kata, kalau tidak sengaja boleh. Dengan 3 itu lupa, tidak tahu, kemudian keceplosan. Kemudian gerakan itu kalau jari jangan sampai, makanya kalau garuk Pak, apalagi garuk di sini, jangan, tempelkan saja biar jari-jarinya yang main. Ya, walaupun sebenarnya bergerak jari pun ada yang memakruhkan. Terus nangis. Nangis itu Pak, ada yang mengatakan membatalkan. Kalau sampai katanya itu keluar itu lebih dari 2 kata. Imamnya nangis kan, nasrek. Imamnya nangis. Tapi juga ada yang mengatakan tidak membatalkan. Kenapa? Karena menangis itu bukan pembicaraan manusia. Kalau di dalam kata ikna yang saya baca tadi itu, yang membatalkan adalah perkataan manusia. Minimal 2 kata atau 1 kata tapi memberikan pemahaman. Contohnya, ini an-nutqu biharfin wahidin, berkata dengan 1 huruf itu la yubtil, tidak batal. 1 huruf A, semuanya 1 huruf A tidak batal. Tapi wa in kana muta'ammidan, walaupun dalam keadaan sengaja, illa fi salasi halatin fa innahu yubtilu,
kecuali di dalam 3 keadaan, maka itu membatalkan. Idza kana al-harfu mamdudah, idza kana mufhiman, idza kana biqasdil lain. Huruf mat Pak dipanjangkan. Ada bacaan di luar sholat dengan wow, itu batal. Terus idza kana mufhiman, seperti ki, jagalah dari lafaz wiqayah, batal Pak. Ki. Padahal itu sudah banyak tadi ki. Maksudnya ki. Satu kan ki. Kof Pak. Kof. Apa? Bukan yang ki begini. Kof diharkatin kasroh. Ki itu artinya jagalah. Itu kan ngerti kan? Jagalah. Ngerti, memberikan pemahaman. Maka walaupun satu kata, ki satu hurufnya kof aja, itu bisa membatalkan sholat. Atau satu huruf Pak, cuma jenengan buat mainan. Udah tahu kalau itu haram, udah tahu kalau itu membatalkan sholat, jenengan ucapkan di dalam sholat, maka batal. B, sumpah nggak ada kerjaan iseng, maka itu membatalkan salat. Baik. Wal hadasu, dan hadas, baik hadas kecil, al asghar wal akbar. Hadas kecil hadas apa Pak? Yang mewajibkan untuk wudu. Kalau hadas besar, yang mewajibkan kita mandi. Hadas besar, junub. Terus apa lagi? Haid, nifas. Wa qudusun najasati. Yang keberapa sudah itu? Tadi pertama berbicara sengaja, bergerak 3 kali, bergerak banyak. Terus hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Berarti yang kelima, wa qudusun najasati, adanya najis. Allati la yufa'anha, yang tidak dimaafkan dari najis tersebut. Karena ada najis yang dimaafkan, dimakfu. Seperti darah yang sedikit. Darah yang sedikit itu seumpamanya 1 titik. 1 titik itu kecil apa besar? 1 titik kecil. Kalau kecil di dalam kitab Kasyifatus saja dimakfu. Najis tapi ditoleransi. Ditolerir. Najis ya najis, cuma Kenapa? Sebenarnya alasannya itu takut. Ada yang mengatakan kalau di dalam kitab Kasyifatus saja, kalau ada darahnya, kalau ada kayak luka, nyentuh dikit, kena dikit. Kalau setiap sedikit darah kemudian selalu dicuci bajunya, takut kusam kata. Kalau di dalam kitab syarahnya itu. Makanya luar biasanya Islam, darah yang sedikit itu bisa dimakfu ketika kita sholat. Ada lagi yang dimakfu, apa namanya, bulu kucing, 1 lembar yang tidak bisa kita hindari, sumpah. Ada nempel, ya dimakfu. Kalau yang tidak dimakfu, seperti halnya darahnya banyak. Terus apa yang kuning-kuning itu selain darah? Nanahnya kena banyak. Kalau segini banyak enggak Pak darah? Banyak.
Kalau segini dianggap sedikit, ya enggak, tetap dimakfu. Tapi kalau darah itu masuk ke air, Pak, itu tidak dimakfu. Artinya air kena darah terus panjenengan minum, enggak dimakfu. Tapi kalau lalat, hewan yang tidak berdarah, yang sudah mati, masuk ke dalam air, itu tidak najis, Pak, dimakfu. Tapi kalau ada di saku kita, sholatnya nggak sah, karena bawa barang najis, bangkai. Tapi kalau ada di dalam air, dimakfu. Kenapa? Satunya kalau penyakit, satunya buat obat. Ya kalau ya karena tidak ada darahnya yang pasti. Kalau faedahnya lalat itu kan ada racun sama ada obat, makanya disuruh celupin. Ada darahnya gitu. Nah, darahnya itu sedikit apa banyak kan seperti itu. Sedikit Pak. Sampai berdarah gitu. Sampai merendung gitu kan. Ya. Sampai berdarah. Kita mungkin berdarah. Ada darahnya. Kecil dikit. Ya kalau sedikit itu dimakfu. Artinya kalau tidak bisa dihindari itu dimakfu. Kecoa mati di saku kita, berdarah enggak kecoa itu? Enggak kan? Ini bangkai. Masuk ke dalam saku kita itu najis. Tapi kalau masuk ke dalam air panjenengan ambil bisa diminum. Ya kalau mau. Minimal bukan diminum lah, minimal untuk uduk. Untuk karena suci karena diminum ya. Masih banyak yang lain. Nah itu. Artinya yang tidak berdarah, yang tidak hewan-hewan tidak berdarah ketika panjenengan petes itu ditindas sama jenengan nggak keluar darah, diintimidasi jenengan digini-gini ini tuh nggak keluar darah, yaitu ketika kena air tidak dimakfu, ketika dia tetap suci karena dimakfu. Bangkainya bangkai, cuma dimakfu. Kemudian tapi kalau sudah ada di dalam saku, tahu-tahu setelah sholat jadi ngambil ada lalat sampai 5 lagi. Tapi kalau sampai bisa merubah airnya, ini lain lagi hukumnya. Ini bisa menyebabkan najis. Semut berdarah enggak semut? Enggak. Karena enggak berdarah, jenengan kumpulin, ditaruh, dicelupin, diginiin, ya nanti jadi najis. Karena statusnya bukan suci, hanya hanya ditolerir saja. Karena enggak najis, karena enggak menyebabkan berubahnya air najis. Lalat kan sudah kita ngopi, ada lalat dimasukin, dikeluarin lagi, diminum nggak sama jenengan? Ya diminum jenengan ya? Oh iya tetap diminum. Tapi kalau sudah ambil nyamuk, apa namanya, pukulan nyamuk, raket, tang, banyak yang mati lalat. Tahu-tahu diambil, dimasukin semua lalatnya ke dalam kopinya. Kemudian diaduk, nggak najis ini. Akhirnya jadi najis. Karena itu dimakfu, bukan betul-betul suci, hanya saja dimakfu. Kalau bangkainya tetap bangkai. Walau waqa'a 'ala thawbihi najasatun ya bisatun. Kalau ada di baju kita najis yang kering, fana fotosaubahu, kemudian orang yang sholat kita itu langsung mengibaskan pakaian kita, halan ketika itu lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya orang sholli itu. Lagi sholat begini, tahu-tahu ada cicak langsung ke sini, kering, bukan basah. Jadi ketika kering, ketika jenengan langsung nepet, langsung diginin sama jenengan. Hus. Bukan seperti itu, Pak. Jangan sampai hus. Dikibaskan saja. Sampai jatuh. ya pokoknya dikibaskan. Digerakkan. Ini
memudaratkan juga. Nggak bisa. Nah, langsung dikipasin, halang seketika itu. Sebelah ya kan. Begitu. Sehingga barang najis yang kering ini harus kering. Ya bisa. Harus kering. Maka ketika najis itu nempel ke baju kering, panjenengan kibaskan langsung jatuh, tetap tidak batal sholatnya. Karena najis itu Pak, ada pohon, malah saking kalau di dalam kitab Kasyifatus Saja itu ada pohon di luar, ada najis. Ternyata batangnya itu masuk ke dalam, kena kita apalagi sholat, itu katanya batal Pak. Apa? Kita batal dalam sholatnya karena membawa najis di dalam sholat kita. Makanya hati-hati. Wa kisaful aurati, dan terbukanya aurat amdan secara sengaja dikibas-kibaskan sampai auratnya terbukanya aurat. Yang terbuka itu Pak dari atas sama dari pinggir. Kalau dari bawah memang terbuka kalau pakai sarung itu jenengan. Ya. Makanya kalau jenengan lagi sholat di atas, ini lagi pembangunan seumpamanya nanti, terus pakai bambu kayak di kampung-kampung dulu kalau bangun masjid kan. Kalau sekarang kan sudah pakai apa namanya stiker kan, udah nggak kelihatan. Kalau dulu sebelum pakai coran itu kan pakai bambu dulu kalau dulu. Minimal pakai jati lah, apa namanya kayak triplek begitu kan ada celah-celahnya. Ketika sholat di atas kelihatan dari bawah, pahanya kelihatan, yang nggak pakai celana kelihatan. Lah itu tidak membatalkan salat karena yang dihitung dari depan, dari kiri, dari atas. Makanya kalau pakai baju, kalau sampai kedodoran, wah ini biasanya kan jubahnya gede, ini badannya gede. Tapi kalau gede cocok. Mana yang kurus-kurus, maaf. Pakai bajunya Pak Ustadz Batoni sumbaunya. Lagi ruku kelihatan, nggak pakai baju apa-apa. Auratnya kelihatan juga batal karena kelihatan dari lehernya saja. Kalau punyanya Pak Ustadz Batoni sampai segini kalau saya pakai sumbaunya. Saya kurus. Saya kurus. Sumbamanya saya kurus. Jadi pakai bajunya Ustadz Batoni ketika ruku kan kelihatan di lehernya. Aurat saya kelihatan, batal. Karena yang sering itu kaos Pak, pakai jeans, kaosnya Dia naik. Kita yang belakang itu kelihatan. Iya. Sering banget itu. itu harus dikasih tahu itu batal. Cara ngasihnya gimana? Kan lagi sholat. Yang batal yang make, bukan yang ngelihat. Ini makanya kita belajar ini. Nanti tidak ada namanya melihat aurat orang lain itu batal. Yang ada adalah inkisaf, terbukanya aurat, bukan melihat. Astagfirullahaladzim. Ada orangnya perempuan. Oh ya Allah. Sudah kan? Kalau saya sering ini Pak, kalau sholat di belakang itu sering baca merek sarung Pak. Oh iya. Merek sarung, Swadimor itu. Saya Atau kadang-kadang suka gimana gitu kalau lihat yang sarung tulisannya sengaja di belakang. Dibiarin mengiklan ya. Apalagi imamnya, aduh bingung saya. Ya. Soalnya kan begini. Ya mungkin imamnya ingin mencoba apakah di belakang itu ngelihat ke tempat sujud atau ke depannya sujud. Kita kan dianjurkan untuk ngelihat ke tempat sujud. Jangankan nanti sarungnya, sampai pecinya dinilai. Oh, Ustaz kok talinya ke bawah ini. Jangankan hanya bacaan, semua dinilai. Ini bajunya kotak-kotak, besok pakai apa ya? Tapi mancing tak, sengaja mancing imamnya lagi lemah. Karena kaos tulisannya apa itu lihat gua. Ya. Jadi yang salah kita karena tidak menjaga diri kita, malah yang disalahkan orang yang pakai di depan. Ini kebiasaan kita.
Jadi seharusnya jangan pandang itu orang yang tidak baik di depan kita. Tapi bukan berarti orang yang tulisannya seharusnya di belakang nggak baik. Soalnya saya di belakang. Iklan. Itu pasukan soalnya. Saya nggak tahu. Itu yang tulisan Wadi Moratal itu harus ditaruh di depan apa pinggir itu saya nggak tahu. Belakang. Emang belakang. Itu patokan iklan. Soalnya mau dicopot takut ketukar apakah yang di dalam sama di luar jahitannya. Nah, baik. Jadi tidak boleh terbuka aurat. Terus wa taghyirun niyati, merubah niat. Merubah niat seperti panjenengan salat niatnya tahu-tahu baru ruku panjenengan niat keluar salat. Kalau tadi mau masuk salat ketika takbiratul ihram, ruku niat untuk keluar salat batal. Jadi kalau panjenengan merubah niat yang asalnya masuk, kemudian panjenengan niat untuk keluar, hukumnya batal. Wastidbarul kiblati, membelakangi kiblat, ka'ayyaj'alaha khalfa dhahrihi, seperti menjadikan kiblat di belakang punggungnya. Kita sholat ngadep kemana Pak? Kiblat. Tahu-tahu panjenengan ngadep ke sana Pak. Iya. Ada itu suka terbalik. Ya. Tapi katanya dulu ada orang perjalanan. Tahu-tahu muncul ceritanya yang menjelajah. Jadi tidak boleh membelakangi kiblat. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum kasiran yang banyak, kanal ma'kulul wal masyrubu aw qalilan. Baik yang kasiron kanal ma'kul wal masyrubu aw qalilan, baik yang dimakan atau yang diminum itu banyak atau sedikit. Illa ayyakuna syahsu fi hadis surati jahilan tahrim dzalika. Kecuali seseorang itu di dalam cerita ini tidak tahu terhadap keharaman memakan dan minum ini. Ada orang makan, ada orang minum. Nih, saya minum ya, contoh. Ini lagi hangat. Mohon maaf jenengan yang dingin-dingin saya angkat aja. Kalau makan dan minum itu hukumnya batal. Hukumnya terus dahak. Dahak itu di mana ya? Di sini kan dahaknya? Tenggorokan. Kalau sudah melewati batas hak sama kho, hak sama kho. Kalau nggak salah Imam Romli itu hak, Imam Nawawi hak. Kalau sudah di luar itu kita nggak boleh telan lagi. Cukup keluarin, taruh di tangannya Pak. Diludahin saja. Tapi kalau ke masjid jangan. Dicuci sampai itu. Kenapa? Kalau masuk ke dalam batal. Kalau ada makanan nyelip itu kan suka ada. Makanan nyelip kalau sedikit tidak sengaja tidak batal. Ludah masuk ke dalam tidak batal. Tapi kalau ada manis-manisnya permennya Pak, itu kata ulama batal. Kalau salah nggak sadik di dalam ikna. Dalam I'anatul Talibin insyaallah ada juga, saya tadi sempat baca itu. Yang jelas ikna ada. Makanya kalau sedikit ada makanan dikeluarin. Ditaruh aja di bajunya. Jangan ditelan Pak. Batal. Tapi kalau nelannya nggak sengaja sedikit,
enggak batal. Tapi tidak sengaja. Kalau sampai segini ditelan, Pak. Ngunyah. Itu juga jadi syarat, ngunyah. Ada sesuatu yang dikunyah kemudian ditelan, batal. Ada nasi. Batal. Ini. Makanya panjenengan ini ya kebetulan apa yang dijelaskan itu ataupun ada lupa, saya kasih tahu itu. Ingat langsung saya kasih tahu. Makanya kalau apalagi dahak, kalau masih belum di atas batas kho sama ha, nggak apa-apa. Kalau di atasnya sudah batas di atasnya, dikeluarin saja. Kecuali yang memang mudarat, yang memang tidak bisa dikeluarkan. Terus wal qahqahah, dan tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak. Kalau senyum enggak, Pak. Tapi jangan keseringan. Takut kasihan yang di pinggirnya. Kenapa kok senyum-senyum sendirian dalam sholat? Tertawa terbahak-bahak bisa menyebabkan batal. Coba Ustaz, gimana kalau terbahak-bahak? Kalau kejadian, mungkin dia ingat lagi sholat, ingat kejadian lucu jadi terbahak-bahak. Ya, maksudnya prakteknya gimana itu, Pak? Kurang keras itu. Itu terbahak. Dia sendiri. Iya, gue sendiri. Iya. Ingatnya, itu terbahak-bahak sudah ya. Ini totalitas tertawanya tadi itu. Kalau udah tertawa terbahak, pelan. Iya. Terus yang terakhir wariddah, murtad. Wa hiya qat'ul Islam biqauli aw fi'lin. Keluar dari Islam baik dari secara perkataan ataupun perbuatan. Orang yang murtad, hukumnya ketika murtadnya dalam keadaan sholat, sholatnya batal. Tahu-tahu ketika sholat dia mengira, wah, Tuhan ini bukan cuma satu, kayaknya memang ada lagi, sehingga dia mempraktekkan dengan perbuatannya seret, apa itu? Tunggal. Ya, Trinitas. Dengan perbuatan, apalagi sampai dengan pengikraran dengan lisan, jelas itu membatalkan sholat. Itu sudah 11, Pak. Sudah 11. Di luar yang ini panjenengan bukan membatalkan sholat. Di luar yang kita baca, melihat aurat, melihat makanan. Sebelumnya makan, ini makan di waktu sholat ya. Makan di waktu sholat. Kalau makan sebelum sholat itu jadi nggak jadi urusan, Pak. Ustaz, saya makan sebelum sholat, Ustaz. Kira-kira batal enggak? Enggak. Karena makan dan minum ketika sholat. Ayo kita bahas. Mungkin ada yang perlu dibahas, silakan. Bentar, ini pernah kejadian gini, Tan. Kalau ada imam nih, di kakinya itu ada najis, tapi kita taunya itu posisinya setelah dia ruku, setelah dia istirahat ya, dia lagi duduk gitu kan, kelihatan kakinya itu ada najis. Cara menegurnya gimana? Itu ada dua bisa pendapat itu. Ya. Yang pertama, dia nunggu sampai selesai, dia tegur, kasih tahu kalau itu dalam keadaan najis, karena memang makmumnya akan najis semua itu, tidak sah semua. Ya. Karena pemimpinnya membawa najis. Nah. Yang kedua bisa mufarokoh, ditinggalkan imamnya. Cuma kan kasihan kalau ditinggalkan, Pak. Kalau cuma sendirian. Ya. Ya gimana imamnya lagi? Jadi kita nggak bisa negur itu. Ya karena walaupun negur dia nggak akan sadar. Dia nggak ngerti kan pasti. Karena kalau bicara baik itu, kalau ngajak bicara baik itu dalam keadaan kemaslahatan sholat atau tidak, batal. Beda nanti kalau setelah sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ada yang nyapa di belakang, kurang satu rukun.
Atau tadi tidak sholat duha, tadi tidak qunut, langsung sujud sahwi. Yang penting tidak jauh dari, atau kurang satu rukun, sudah subhanallah nggak ngeh, karena menghayal kemana-mana, imamnya nggak sadar. Tadi kurang satu rukun, langsung naik. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya subuh. Artinya ada perbedaan di dalam pembicaraan, tapi ada kajiannya nanti di dalam sujud sahwi. Ada lagi? Yang tadi terkait dengan membatalkan sholat. Jadi kejadiannya benar sih Pak. Pada saat umroh itu kan setelah sholat wajib itu ada sholat jenazah ya. Nah, ini teman saya ini saking pengen nafsunya biar cepat dia bisa mencium Ka'bah, dia ikut sholat goib, tapi belum selesai salam dia batalin kita. Dia batalin langsung duduk ke Ka'bah. Nah, itu udah jelas dia. Saya tanya ini, kamu tadi mau sholat goib? Saya sholat goib, tapi saya batalin biar cepat bisa ke Hajar Aswad. Oh, berarti Tuhan kamu bohongin dong? Enggak dong. Itu kejadian setelah umrah kan, dia ketipu 3,5 M. Jadi mungkin tadi ya memang dia nyatanya ya kalau saya bilang bohongin gitu kan. Orang tidaknya pas lagi depan Ka'bah, dia sholat goib belum selesai, imamnya udah mau salam tuh, dia batal itu masuk ke Ka'bah itu. Jadi saya tanya kan untuk meyakinkan jadi dapetin dari Pak Ustadz, berarti dari awalnya itu dia niat untuk sholat goib, tapi di tengah-tengah dia batalin demi untuk bisa mencium Hajar Aswad. Kalau gitu gimana kan? Dan itu setelah itu kan 3 bulan kemudian dia tidak bermain-main. Tapi menurut saya pas lagi di dalam kamar hotel, berarti Allah bohongin tak diberi. Dan juga besar juga sih. Ya sebenarnya kalau dikaji dari itu kan sholat jenazah bukan sholat wajib. Itu maksudnya wajibnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya kalau ada yang mewakili, satu orang mewakili, jadi semuanya itu nggak wajib. Karena fardu kifayah. Lah kalau ke fardu kifayah, artinya tidak semua individu diwajibkan. Yang penting ada mewakili. Cuma mungkin saja caranya saja yang tidak tepat. Sebenarnya dia pengen kalau saya langsung, kayaknya kurang tepat, kayaknya harus ngantri. Tapi kalau ke sholat jenazah, saya bisa lewat lolos ya, sumpamanya. Bisa niat dengan seperti itu. Ngakalin istilahnya, ngakalin. Atau memang ya sebenarnya tidak ada kaitannya dengan suatu ujian yang itu dengan sholat ini. Cuma kalau niatnya tidak baik, ya mungkin ya seperti itulah. Yang nggak tahu, ya Allah, wallahu a'lam bissawab. Jangan itu memang betul-betul terjadi karena tidak seriusnya dalam sholat itu. Bisa saja ya memang karena Allah lagi mau mengangkat derajat dia dalam ujian itu. Artinya dia diberikan ujian dengan 3, M dan karena ingin diuji sama Allah. Habis umroh, masihkah dia cinta kepada Allah dengan ketaatannya, mau umroh lagi? Ya, kalau sepengetahuan beliau tadi kan karena beliau tadi sholat begini, tahu di tengah jalan menggagalkan. Bisa saja Allah ingin mengangkat derajat beliau. Apakah dia dengan diambil 3,8 masih tetap cinta kepada saya atau tidak? Atau malah bunuh diri? Naudzubillah. Gitu. Ada lagi? Ternyata tidak ada, pengen cepat selesai semua. Ya. Kalau misalnya mendengarkan dalam sholat, maaf belum juga, bercanda anak-anak, kan ya konsen, kan kita ngomong, kita mendengarkan anak-anak, baca. Soalnya Pak Imam sama nih baca, nah kamu begitu, kita nggak dengerin nih, kata nggak ngomong, tapi nggak dengerin, kamu kepikiran. Kan di sebelah, nih, tadi itu nggak ada mendengarkan, tidak mendengarkan,
Tidak ada yang membatalkan sholat. Khusyuk tidaknya tidak membatalkan sholat. Enggak khusyuk pun tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan, enggak khusyuk. Jangankan gitu sampai selesai menghayal. Cuma cara tasawuf, cara kita mencintai Allah, menghayati kolbu kita, menghadirkan Allah di dalam jiwa kita, itu yang kurang. Makanya gini Pak, makanya di dalam rukun beragama itu ada namanya iman. Percaya, pertama dulu percaya kita kepada Allah. Setelah itu kita ikrarkan kepercayaan, kita buktikan dengan Islam. Sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, ya naik haji. Itu ikrar kita yang kita buktikan, yang disebut dengan Islam. Nah, itu tidak, itu yang Islam itu sebenarnya syariat yang kita pelajari sekarang itu dalam konteks Islam. Tapi tidak cukup Pak. Makanya konteks kita ihsan. Yang nomor 3, seakan-akan Allah di hadapan kita. Kalau seakan-akan kita melihat tuh Allah ada depan kita, lagi ngelihat kita. Ini konteksnya adalah ihsan. Di mana kitabnya? Ya nasyul ibad itu. Disuruh jangan cinta dunia, cinta akhirat dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya komplit di sini. 2 kali belajar syariat. Karena kalau tidak tahu syariat Pak, langsung kepada hakikat, langsung kepada ihsan, enggak mampu Pak. Maksudnya cara wudunya saja belum betul. Cara mengangkat tangannya di mana waktunya ngangkat sama enggak, karena tidak boleh menambah-nambahkan gerakan di dalam sholat, di luar sholat. Batal Pak. Artinya bukan gerakannya digerakin. Nambah ruku, nambah rukun, ya batal. Haram lagi. Apa kalau sengaja, ya kalau memang karena nggak tahu, lupa dan sebagainya, nggak jadi hitungan. Baik ya? Oh, kayaknya semangat banget mau berhenti. Ya baik, baik. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.